Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salamun ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dua DKM Masjid Ni'matul Ittihad beserta jajarannya, Imam masjid kita yang alhamdulillah pada hari ini guru kita Ustaz Abdul Rahman Rescue, dan alhamdulillah bersama kita sudah hadir, yakni guru kita Ustaz Sofyan Hadi SPDI Mata Al-Mubitul Hayati. Baik hadirin yang mulia, akan saya bacakan maklumat himbauan zakat, infak dan sedekah Masjid Ni'matul Ittihad sehubungan dengan datangnya bulan Ramadan. Masjid Ni'matul Ittihad menyalurkan zakat, infak dan sedekah dari kaum muslimin dan muslimat. Untuk hal tersebut maka panitia telah menetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: zakat fitrah sebanyak 2,5 kg atau 3,5 liter, dan apabila berupa uang senilai Rp55.000. Kemudian menerima juga zakat mal sebanyak 2,5% dari harta yang telah mencapai nisab dan haul. Kemudian masjid kita juga menerima sedekah sunnah dan infak yang tidak ditentukan besarannya, namun semakin besar semakin baik maslahatan untuk umat. Kami menerima dan menyalurkan jis dimulai sejak awal Ramadan sampai malam takbiran nanti di stand zakat, infak dan sedekah yang telah kami sediakan. Adapun penerimaan jis yang kami lakukan ada 3 cara. Yang pertama, menerima langsung jis di stand jis. Kemudian bisa juga menjemput zakat, infak dan sedekah dengan menghubungi panitia ZIS di kantor sekretariat. Kemudian dengan cara mentransfer ZIS, zakat, infak, sedekah kepada kami melalui rekening yang telah tertera di banner yang di depan atas nama Masjid Ni'matul Ittihad. Dengan cara mentransfer lebih praktis, efektif dan efisien untuk kondisi keadaan saat yang sedang kurang kondusif berkaitan dengan wabah pandemi. Demikian himbauan ini kami sampaikan. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Dia mulia, zakat, infak, sedekah sudah dibuka dari awal Ramadan sampai malam takbiran dan berada di depan kantor, ya, yakni di bawah kantor, di depan kantor bisa berada kayaknya, dan kami siap menyalurkannya juga. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para muhsinin, para donatur yang telah memberikan takjilnya, baik berupa makanan, minuman, atau uang atau yang lainnya. Kami sangat mengaturkan jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih, semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan berlipat ganda. Amin. Selanjutnya Masjid Ni'matul Ittihad juga menerima sumbangan renovasi pembangunan masjid
yang alhamdulillah renovasi sedang berlangsung. Kami sangat menerima sumbangan itu. Selanjutnya imam hari ini adalah guru kita Ustaz Abdurrahman SQ, penceramah Ustaz Sofyan Hadi SPDI. Musafsir hari ini adalah Ustaz Abdul Halim SPD. Dan untuk imam besok adalah Muhammad Abdul SAG, Musafsir Muhammad Afandi SAG. Baik, marilah kita doakan bersama bagi para muslimin dan donatur Masjid Imatul Ittihad agar amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kita dengarkan ceramah kultum tarawih pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh kita Ustaz Sofyan Hadi SPD. Alaihi wasallam. Tafadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Mohon izin Ustaz dan para guru, pada kesempatan malam hari ini mungkin Al-Fakir tidak akan membahas tentang Ramadan karena kita semua sama-sama paham dan mengerti tentang makna Ramadan itu sendiri dan apa ending dari tujuan dari Ramadan itu sendiri. Mudah-mudahan walaupun dari hampir semua masjid mushola banyak kemajuan para jemaahnya karena tarawih yang mungkin sudah pada berpindah, ada yang ke mall, ada yang ke pasar karena sebentar lagi menyambut menyambut Syawal. Mudah-mudahan kita yang tetap istiqamah dan diberikan kesehatan oleh Allah sehingga mendapat gelar la'allakum tattaqun sebagaimana harapan kita semua, dan kita berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita yang hari ini belum bisa ke masjid diberikan hidayah dan diberikan kesehatan agar diringankan langkahnya menuju ke masjid. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam salah satu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatish syaitan innahu lakum 'aduwwun mubin. Bahwa Allah memanggil kepada kita sebagai orang-orang yang beriman dan yang merasa dirinya beriman untuk masuk ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan, tidak parsial, tidak juz'iyah. Karena akhir-akhir ini kita melihat di media massa banyak umat Islam yang diadu domba dengan adanya pemahaman-pemahaman yang pada akhirnya merusak hubungan antara sesama umat Islam itu sendiri, dan pelakunya tidak lain adalah umat Islam itu sendiri. Sehingga yang bertepuk tangan adalah saudara-saudara kita yang di luar sana. Dan inilah yang menjadi ancaman bagi kita semua, bagi anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian.
Kalau ada anak-anak kita yang hari ini datang ke masjid, mereka berlari-larian, mereka bercanda, terkadang sebagai orang tua kita tidak terima sebagai jamaah, padahal perlu sama-sama kita maklum, alangkah bersyukurnya orang tua yang anaknya mau ke masjid walaupun dia masih bercanda, walaupun dia masih main-main. Tidak sepatutnya kita usir, karena terkadang kita lebih senang anak kita mengenal mall daripada mengenal masjid. Kalau mereka sudah sejak dini, ketika mereka ke masjid diusir, ketika ke masjid mereka bercanda diusir dengan kasar, tentu mereka akan antipati. Oh, ternyata rumah Allah kayak begini ya petugasnya. Seandainya kita melihat bagaimana di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, anak-anak itu mereka bebas berlari-larian dan memang diberikan taman. Bahkan di Turki sendiri pun diberikan taman bermain untuk anak-anak. Nah, inilah penanaman akidah sejak dini. Bagaimana kita menanamkan kepada anak kita untuk cinta kepada masjid. Agar apa? Agar nantinya mereka masuk ke dalam Islam secara kafah, berawal dari masjid. Sehingga tidak perlu kita menyalahkan anak kita ketika anak kita tidak mau mengenal masjid, karena kita sebagai orang tua tidak mengenalkan kepada mereka apa itu masjid. Kita kepengen punya anak soleh, tetapi kita tidak memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita. Sehingga bagaimana mungkin ketika kita berdoa Rabbi habli minas sholihin, sementara kita ini tidak memberikan contoh kesolehan yang kita terangkan kepada anak kita. Bukan sekedar mereka bisa mengaji, bukan sekedar mereka bisa sholat 5 waktu, tetapi lebih daripada itu, sebagaimana prototipe yang dicontohkan Al-Quran di dalam surat Al-Imran, di dalam surat Luqman. Allah pernah menyatakan, wa in qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Dan ingatlah ketika Luqman berpesan kepada anaknya, ya anakku, la tusyrik billah, jangan kamu sekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Hari ini kita berbeda dengan zaman kita. Anak kita berbeda dengan zaman kita. Kalau dulu di tahun 80-an kita mau keluar, orang tua kita pasti melarang. Coba-coba lu nonton layar tancap pakai patah. Tapi sekarang nggak harus mereka keluar. Kenapa? Filmnya yang masuk ke kamar anak kita melalui media ini. Coba kita lihat, kita bangun tidur, apa yang kita cek? Kita mau ke kamar mandi, apa yang kita cek? Kita mau berangkat ini ketinggalan pun nyawa kita seakan-akan ketinggalan. Jangan salahkan anak kita nantinya. Kalau mereka akan menjadi generasi-generasi yang memang tidak kenal Tuhan. Benar bahwa generasi sekarang adalah generasi 4.0, generasi yang memang mengenal tentang digital. Bahkan boleh kita akui, anak kita lebih pandai daripada kita tentang urusan media sosial. Tapi lihat efeknya. 2 tahun belakangan ketika pandemi diumumkan di negara kita, apa hasilnya? Adakah keberhasilan dalam pendidikan? Hampir semua guru saya bertanya, yang kami tanya, kami hanya gugur kewajiban. Tidak ada, belum lagi kurikulum. Di sini banyak para guru, para pendidik yang harusnya menjadi kritik bersama bagi kita. Sebenarnya apa sih yang kita mau capai untuk anak-anak kita? Kenapa? Anak kita adalah masa depan kita. Pemuda adalah masa depan negara ini. Sehingga ketika Soekarno saat itu menang, berikan aku 10 pemuda akan aku goncangkan dunia. Benar. Dan Rasulullah itu mencontohkan pemuda lah yang memang mengguncangkan dunia. Bagaimana Khalid bin Walid, bagaimana Zubair bin Awam, bagaimana Anas bin Malik, semua mereka pemuda.
Oleh karena itu, yuk sama-sama kita dorong anak kita, kita didik anak kita, dan ajarkan anak kita agar mereka la tusyrik billah, tidak menyekutukan Allah. Karena secara tidak langsung Bapak Ibu sekalian, anak kita sudah cekoki dengan media-media yang dapat mempengaruhi keimanan. Mudah-mudahan Allah lindungi kita. Dan kita banyak berdoa, mudah-mudahan anak-anak kita terselamatkan. Generasi-generasi ini kita pasti bangga ada anak-anak usia SD masih mau ke masjid. Jujur, kami ingin, karena tidak semua orang, walaupun dia pengurus masjid sekalipun, tidak semua orang pengurus masjid bisa membawa anaknya ke masjid, Bapak. Tidak semua. Tapi ketika anak kita masuk ke masjid, insya Allah mereka menjadi penerus yang baik untuk kita semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan untuk diri kami sendiri selaku memberi kultur pada malam hari ini, dan mohon maaf apabila banyak kekeliruan dan kesalahan. Dan kita berdoa berharap semoga Allah berikan kita kesehatan sampai pada akhirnya, dan Allah menerima seluruh amal ibadah puasa kita dari awal hari ini dan yang akan datang, dan mudah-mudahan ini bukan Ramadan kita yang berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.